Perkenalkan, nama saya Atika Putri Firmansari Gule. Saya dari semester 2 non reguler. Di sini saya akan meresum buku yang berjudul Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Penulisnya Profesor Dr. A. Suryaman Mustaripide, SHM. Resum ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat yang didoseni oleh Dr. Emredi Aridayandi, SHMH. Judul dari bab yang saya resum adalah karakteristik hukum adat. Yang pertama, sifat masyarakat hukum adat. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme, yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial atau keadilan sosial. Ada 4 sifat umum dari masyarakat adat. Yang pertama, majis religius. Sifat majis religius ini diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya suatu hal yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiositas dengan pola pikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang telah mengenal agama, mereka mewujudkannya dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa apapun perbuatan akan mendapatkan imbalan atau hukuman dari Tuhan. Sifat religius masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Contoh lainnya dalam mengumpulkan hasil berburu atau mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. Kemudian sifat yang kedua adalah komunal, artinya mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu adalah bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, diyakini bahwa kepentingan setiap individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam pembagian waris yang mencerminkan semangat integralistik, setiap orang menerima warisan sesuai dengan haknya. Ini membuktikan bahwa masyarakat hukum sadar akan sifat kemasyarakatan yang erat. Contoh lainnya adalah rapat desa untuk mencapai musyawarah mufakat. Kemudian, sifat yang ketiga adalah konkret. Artinya, corak masyarakat jelas dan nyata. Setiap hubungan dalam masyarakat tidak ada yang dilakukan secara diam-diam atau tertutup, tetapi secara terbuka. Misalnya, jual beli, setiap kesepakatan diiringi dengan pemindahan benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Lalu sifat yang keempat adalah kontan, artinya kesertamertaan utamanya dalam memenuhi prestasi. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa barang atau jual beli, setelah terjadi kesepakatan lalu disertai dengan pembayaran di muka sebagai tanda jadi membeli atau jadi menyewa. Yang kedua, corak khas masyarakat hukum adat. Hukum adat memiliki 3 corak khas. Yang pertama, hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Yang kedua, hukum adat dapat berubah. Dan yang ketiga, kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan. Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Hukum adat tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat pun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakat. Perubahan ini terjadi bukan karena penghapusan, melainkan karena kondisi, tempat, waktu, atau munculnya ketentuan baru yang diputuskan lembaga yang berwajib. Selain itu, hukum adat bersifat plastis, yang berarti hukum adat dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal yang bersifat khusus. Karena hukum adat berpangkal pada asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat dipelihara secara plastis atau dapat memperhatikan hal-hal khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum. Nah, hukum adat pun memiliki sifat terbuka selain dari 3 sifat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sifat terbuka, artinya dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa hukum lain tersebut patut dan sesuai dengan kebudayaan masyarakat tertentu tersebut. Nah, mungkin itu saja hasil resum saya dari bab 2 buku yang berjudul Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Apabila ada salah dalam berkata, saya minta maaf. Terima kasih.